Selamat pagi, Bapak, Ibu, sahabat-sahabat Sadana terkasih, dan juga selamat pagi Romo Alek. Selamat bertemu kembali di dalam kelas online latihan doa Sadana kita yang dibimbing oleh Romo Alek Dirja SY. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan damai sukacita. Saya Lucy yang akan menjadi moderator untuk kelas kita pagi ini. Untuk kelas Sadana hari ini, Romo sudah menyiapkan materi yang berjudul pengampunan. Romo Alek mengangkat topik ini karena kemampuan untuk mengampuni orang lain juga sebagai salah satu pertanda kesehatan mental. Mari kita siapkan hati dan kita mulai acara kita pagi ini. Untuk membantu kita masuk ke dalam suasana meditatif, marilah kita dengarkan satu lagu yang berjudul Kasihanilah Aku Ya Allah. Syairnya diambil dari Mazmur 51. Setelah lagu selesai, tolong Ibu Lani silakan doa. Terima kasih. Selamat pagi Romo, Suster, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Marilah kita awali pertemuan pagi hari ini dengan doa permohonan khusus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, kami anak-Mu adalah makhluk manusia yang tidak sempurna. Setiap kali dalam kehidupan keseharian, selalu ada saja kesalahan, kealpaan, dan dosa. Utuslah Roh-Mu, Sang Penolong, untuk membantu kami selalu rela saling minta dan memberi pengampunan, sebagaimana diajarkan oleh Yesus Putra-Mu dan Penyelamat kami. Dia juga adalah suri teladan kami semasa hidupnya di tengah-tengah kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Lani dan Ibu Helen.
Romo Alex, sekarang kami siap untuk mendengarkan bahan renungan dari Romo hari ini. Silakan Romo. Ya. Oke, terima kasih ya untuk waktu yang disediakan. Dan sekali lagi selamat pagi untuk semua saja. Para Bapak, Ibu, Suster, dan saudara-saudariku, sahabat-sahabat sadana yang kukasihi. Bahan renungan hari ini saya pilih ialah mengenai pengampunan. Sesuatu yang merupakan nilai yang sangat ditekankan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Bahkan dalam doa yang diajarkan oleh Yesus, singkat tetapi sangat indah, ialah doa Bapa kami. Dalam doa itu ada macam-macam syafaat, doa syafaat, artinya doa permohonan. Pertama, permohonan untuk Tuhan sendiri. Aneh sekali ya. Kita mohon, datanglah kerajaan-Mu. Semoga jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lalu kemudian, berilah kami rezeki pada hari ini. Setelah itu, ada doa yang pantas kita ulang-ulangi setiap kali. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Doa yang sangat singkat. Yesus tidak mengajarkan doa yang panjang-panjang, tidak. Singkat, to the point, dan sangat berguna bagi kehidupan kita, bagi iman kita. Sekali lagi, dalam doa Bapa kami, Yesus menekankan, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Karena ini adalah persiapan untuk doa hening meditatif, saya ingin sejenak mengajak para Bapak, Ibu, Suster untuk masuk meresapi keheningan. Kita sudah mengenal beberapa cara untuk masuk dan meresapi keheningan, antara lain dengan yang disebut sensual awareness, kesadaran indrawi. Kali ini saya ingin mengajak kita semua masuk ke dalam pernafasan kita lewat hidung. Dalam karya penciptaan dikatakan Allah membentuk manusia dari debu tanah. Kemudian menghembuskan nafasnya, nafas Allah itu, ke dalam hidung makhluk yang dari debu itu. Lalu pada saat itu, jadilah dia manusia yang hidup. Hidup kita selalu dengan nafas Allah sendiri. Bukan nafas orang lain. Bukan nafas dunia, tapi nafas Allah yang ditiupkan masuk ke dalam hidung kita. Allah selalu ada dalam kehidupan kita. Kita sadari udara yang kita hirup. Lalu kita hembuskan keluar. Lagi masuk
keluar. Masuk, keluar. Masuk, keluar. Yang masuk adalah nafas Allah. Kalau kita berhenti bernafas, kita mati. Maka menghirup dan menghembuskan nafas adalah tanda kehadiran Allah yang menghidupkan. Buddha Gautama menyebut latihan kesadaran akan pernafasan ini anapana. Sadarilah, aku menghirup kehidupan Allah lewat nafas ini. Menghirup, menghembuskan keluar. Menghirup, menghembuskan. Kadang ada nafas yang panjang sampai terasa pada dada dan perut. Lalu kita hembuskan pelan-pelan. Masuk pelan-pelan. Masuk, keluar. Kalau ada kesempatan, silakan masuk ke dalam keheningan lewat kesadaran akan anapana ini. Dalam keheningan, kita jadi sadar ada Allah yang dalam kasih-Nya memberikan hidup kepadaku sampai saat ini. Bisa bernapas adalah salah satu tanda kehidupan. Indikasi kesehatan badani. Terima kasih Tuhan atas nafasmu, rohmu yang selalu saja menghidupkan diri kami masing-masing. Tanpa kita sadari, roh Allah ada dalam diriku. Begitu selanjutnya, kalau ada kesempatan untuk berdoa hening, andai kata waktunya hanya cukup untuk latihan pernafasan, itu sudah akan menjadi doa. Aneh sekali. Doa tanpa kata, doa tanpa pikiran, doa hanya dengan bernafas. Seorang bahkan mengatakan, apabila kita pagi-pagi mulai dengan bernafas panjang, masuk, pelan-pelan keluar, kita akan menjadi sehat
seperti berolahraga. Saya kira latihan kesadaran anapana cukup kita beri waktu singkat saja kali ini. Renungan kita mengenai pengampunan. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Kita akan mengamati pengampunan ini dalam 4 langkah kecil. Pertama, bagaimana umat Israel dalam Perjanjian Lama mengenal kerahiman Allah yang memberi pengampunan karena belas kasihannya. Kedua, kita akan melihat bagaimana kita umat Perjanjian Baru diajar oleh Yesus mengenai pengampunan. Selanjutnya, mampu mengampuni, upaya bisa mengampuni adalah betul suatu gejala atau pertanda kesehatan mental. Apabila orang masih bisa mengampuni, dia tak mau adalah sehat. Keempat, dalam hidup kita seringkali mengalami sakit hati, luka batin. Ada orang yang mengatakan luka batin sendiri dapat disembuhkan oleh orangnya sendiri, oleh kita masing-masing sendiri. Bagaimana? Kita renungkan nanti pada akhir dari renungan hari ini. Jadi pertama, bagaimana umat Israel kuno dalam Perjanjian Lama mengenal kerahiman Allah. Untuk itu, kita bisa ingat bacaan dari kitab Keluaran. Intinya kira-kira demikian. Pada waktu itu, anak-anak Yakub yang namanya juga disebut Israel mengalami kekurangan makanan karena musim kering yang panjang di tempat kediaman mereka. Lalu ada yang berkata, pergilah ke Mesir, belilah bahan makan dari sana. Karena di pinggir Sungai Nil, daerahnya sangat subur. Maka pergilah anak-anak Yakub ke Mesir. Dan di sana dia ketemu dengan Yusuf, adik mereka yang dulu dijual. Sekarang menjadi adipati, wakil dari Raja Firaun sendiri. Maka akhirnya Yusuf membukakan diri dan minta, bawalah Bapak kalau masih bisa ke sini. Maka mereka pun datang lagi membawa Yakub. Dan kepada mereka diberi tempat untuk bertempat tinggal sebagai emigran. Jumlah mereka ternyata cepat bertambah banyak, sampai beribu-ribu, sekian ratus tahun. Sehingga orang-orang Mesir
pada khawatir kalau kita biarkan bangsa ini berkembang di sini, jangan-jangan mereka akan merebut kekuasaan di sini. Oleh karena itu mulailah zaman yang pahit bagi orang Israel. Mereka semua ditindas dalam perbudakan bagi orang-orang Mesir. Dalam kesedihan dan derita sebagai budak belian, mereka akhirnya mengeluh. Dan Yahweh Allah mendengarkan. Yang diutus adalah Musa, yang lahirnya di Mesir. Musa datang dan Yahweh Allah membebaskan bangsa Israel itu dari perbudakan di Mesir lewat 10 tulah, 10 hukuman yang disediakan oleh Allah. Kita baca dalam kitab Keluaran. Maka akhirnya tulah terakhir ialah matilah semua anak sulung, baik manusia maupun binatang. Dan menyadari akan kuasa Allah Israel, dia berkata, pergilah, sudah, apapun yang kamu ingin bawa, bawalah. Maka umat Israel pergi meninggalkan Mesir, menyeberang Laut Merah yang terbelah airnya oleh kuasa Allah. Mereka mulai mengenal kemahakuasaan dan kasih Yahweh Allah. Mereka pergi menuju tanah terjanji, lewat padang gurun yang luas membentang. Konon 40 tahun mereka harus berjalan. Tetapi di tengah perjalanan di padang gurun, suatu ketika umat itu lupa akan jasa dan kebaikan Yahweh. Mereka mulai membuat berhala berupa anak lembu emas yang mereka puja, mereka sembah. Melihat itu, murkalah Allah dan bersedia untuk membinasakan seluruh umat Israel. Tetapi atas permohonan Musa, bagaimana kata orang, engkau membawa mereka keluar dari Mesir, malah membinasakannya di tengah padang gurun. Ampunilah mereka itu. Dan ternyata Tuhan dalam kemaharahimannya memberi pengampunan atas dosa mereka itu. Kelak dalam 10 perintah Allah ada perintah pertama, jangan menyembah berhala. Demikianlah umat Israel dalam perjanjian lama mula-mula mengenal kemahakuasaan Allah dan kasih-Nya. Kemudian dalam dosa di padang gurun menyembah berhala, mereka baru mengenal suatu segi yang baru dari Allah, ialah kemaharahimannya. Dengan kemaharahimannya, Allah mengampuni dosa-dosa umat-Nya. Mungkin di antara kita ada yang bertanya, apa itu kerahiman? Apa itu pengampunan? Ada orang yang menerangkan kerahiman seperti kekuasaan, keadilan, kekudusan,
itu menunjukkan pada sifat Allah sendiri yang maha sempurna itu. Sedang pengampunan, belas kasihan adalah anugerah yang diberikan oleh Allah bagi kita umatnya, khususnya yang berdosa. Maka kata-kata itu, kerahiman, pengampunan, belas kasihan, seringkali dipakai bertukar balik dalam kitab suci. Demikian umat Perjanjian Lama mulai mengenal Allahku Maha Rahim. Dalam kitab Keluaran ada tertulis, Allah itu Maha Pengampun, panjang sabar, dan melimpah kasih setianya. Maka dia tidak mau melupakan, tidak mau membiarkan umatnya dalam kesalahan dan dosa. Mereka diampuni oleh Allah. Sejak itu umat Israel yakin Allah itu Maha Pengampun. Seorang nabi berkata, meskipun dosa kita merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Meskipun merah seperti warna kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Maka pengampunan Allah itu tidak hanya menghapus dosa, tapi membaharui hidup. Itulah keistimewaan kemampuan Allah yang Maha Rahim, mengampuni, memberi belas kasihan, dan membaharui kita seperti umat yang baru. Yang kedua, bagaimana umat Perjanjian Baru kita bisa mengenal dan mengalami kerahiman Allah. Jawabnya dengan ajaran dan teladan Yesus sendiri. Dalam ajaran antara lain dia memberikan perumpamaan-perumpamaan tentang dirham yang hilang, tentang domba yang hilang, tentang anak yang hilang dalam Lukas 15 itu. Kali ini saya tertarik kepada Lukas 15 ayat 1-7 mengenai domba yang hilang. Ada orang punya 100 domba, 1 hilang. Dan dicarinya yang hilang itu sampai ketemu. Lalu ditangkapnya, digendongnya pulang dalam pundaknya dan dibawa pulang. Karena kalau dibiarkan di hutan atau di padang gurun akan menjadi mangsa serigala dan binatang buas yang lain. Maka diambilnya itu, dibawanya pulang. Perumpamaan itu berakhir dengan perkataan ini. Surga akan bersukacita karena 1 orang berdosa yang bertobat, lebih dari 999 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Maka pertobatan itu sangat menggembirakan surga. Kita tidak tahu bagaimana, tapi kalau kita mengaku dosa, mendapat absolusi, pengampunan dosa, surga bersukacita.
Kalau dikatakan surga, itu bukan hanya Tuhan sendiri, tapi juga para kudus yang sekarang sudah mulia di surga. Saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita. Kalau kita bertobat, mereka semua bersuka cita. Karena apa? Suatu hari yang bertobat itu akan datang ke surga, menjadi saudara dengan kita semua. Bukan main. Surga bersuka cita. Tetapi mungkin bagi kita sangat mengesan pula yang diperbuat oleh Tuhan Yesus. Selain pengajaran berupa perumpamaan-perumpamaan, ada tindakan. Bagaimana Yesus tidak menghukum, bagaimana Yesus mengampuni orang berdosa. Untuk itu, saya tidak akan bercerita, tapi akan kita dengarkan saja bacaan dari Injil Yohanes mengenai perempuan yang berzina. Kita buka hati dan telinga kita mendengarkan pembacaan itu. Bacaan dari Injil Yohanes bab 8 ayat 2 sampai 11. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat yang terkasih, begitu indah teladan yang diberikan oleh Yesus ini. Dia berkata, "Di manakah mereka yang mau menghukum engkau?" Tidak ada, Tuhan.
Aku pun tidak menghukum engkau. Tetapi lalu bagian kedua, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Maka dalam perjanjian baru, kita semua menjadi lebih mudah memahami kemaharahiman Allah. Sekali lagi, antara lain lewat perumpamaan-perumpamaan dan lewat teladan yang diberikan oleh Yesus. Andai kata saya ikut dalam kelompok itu, barang siapa tidak berdosa, silakan melemparkan batu pertama. Mereka semua satu persatu pergi, mulai dari yang tertua. Saya percaya saya salah satu yang tertua, maka akan pergi dengan menundukkan kepala. Aku juga orang berdosa. Sangat indah cara Tuhan menjelaskan pengampunan. Yang ketiga mau dikatakan, pengampunan itu juga diminta dari pihak kita. Kita tidak hanya perlu mohon pengampunan dari Allah, tapi perlu minta ampun dari Allah atas kesalahan dan dosa. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Di waktu SD, saya itu sekitar tahun 1947 sampai 48. Saya lulus tahun 1950, lulus SD. Banyak di antara kalian belum lahir. Pada waktu itu, Bapak Guru itu menerangkan pengampunan. Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Lalu dia berkata demikian. Pengampunan dari Allah itu seperti cahaya matahari yang bersinar cerah masuk ke dalam rumah-rumah. Membuat rumah jadi segar, jadi terang. Tetapi kalau ada orang yang menutup pintu dan jendelanya, bahkan horden dari jendelanya, maka cahaya matahari itu tidak bisa masuk ke dalam rumah. Rumah tetap dingin, rumah tetap gelap. Lalu Bapak Guru mengatakan, itulah artinya kita harus mengampuni yang bersalah kepada kami. Artinya membuka hati dan membuka jendela dan pintu. Mengampuni yang bersalah kepada kami. Kalau demikian, cahaya dari pengampunan Allah akan bersinar masuk ke dalam hati kita. Dan kita menjadi merasa hangat, merasa gembira karena diampuni oleh Allah. Saya ingat kisah seorang misionaris dari Australia. Orang Kristen itu. Dia datang satu keluarga, suami, istri, dan 2 anak. Pada suatu hari, ibu atau istri itu sedang pergi ke New Delhi. Mungkin untuk urusan tertentu atau belanja tertentu.
dia mendengar kabar ada kerusuhan di daerah di mana mereka tinggal dan bekerja. Dan bapak dengan kedua anaknya ditangkap dan dibakar hidup-hidup. Ibu itu, perempuan itu hanya bisa bersimpuh dan berkata, aku mengampuni mereka. Dialah yang kemudian hari akan berkata, kalau seorang itu mengampuni orang lain, cahaya fajar matahari yang hangat akan masuk ke dalam hati kita. Dan cahaya lembayung di waktu senjang akan melegakan hati kita. Suatu contoh dari seorang misionaris yang kehilangan suami dan kedua anaknya, dibakar hidup-hidup oleh gerombolan anti-Kristen. Saya percaya dia pada saat itu boleh kita anggap seorang kudus. Ampunilah, saya mengampuni mereka. Tidak dengan mudah, maka dia terpaksa bersimpuh. Tidak ada kekuatan untuk berdiri, tapi hatinya terbuka untuk mengampuni. Waktu saya di India, saya ikut membaca peristiwa itu dalam surat kabar. Dan tak bisa lain kecuali mengagumi misionaris dari Australia itu. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Maka mengampuni orang lain adalah syarat untuk mendapat pengampunan atas dosa-dosa kita. Kalau kita mati dan pernah mengampuni orang lain di dunia, mungkin pada waktu pengadilan Tuhan akan berkata, enyahlah kamu dari sini. Dosamu terlalu banyak. Tapi kita bisa berkata, betul Tuhan. Tapi aku pernah mengampuni orang lain. Dan bayangkanlah, Tuhan kemudian memegang kita, memeluk kita. Sudah ikutlah masuk ke dalam kerajaan Bapakku di surga. Maka kesempatan untuk mengampuni, kesempatan punya dendam, kesempatan punya sakit hati, itu kesempatan untuk mengampuni. Maka sakit hati, dendam adalah blessing in disguise. Rahmat yang terselubung apabila kita pakai untuk mohon pengampunan bagi dosa-dosa kita itu. Poin yang terakhir itu mengenai penyembuhan luka batin. Kita dalam hidup keseharian seringkali mengalami sakit hati, berat atau ringan. Dan sakit hati yang tersimpan, apalagi kalau itu berupa dendam kesumat, itu alangkah baiknya kalau bisa dilepaskan.
Karena kalau tidak, menyebabkan tidur kita kurang nyenyak, makan kita kurang enak, dendam itu merupakan gangguan kesehatan badan dan jiwa. Sekali lagi, bisa mengampuni, tahu caranya untuk menghapuskan, untuk menyembuhkan luka batin, itu perlu. Saya juga pernah ditanya oleh seorang umat, bagaimana kita bisa menyembuhkan luka batin kita sendiri? Saya menjawab, sebetulnya aku bukan ahlinya. Kalau mau, sampaikanlah pertanyaan itu kepada seorang psikolog, atau lebih baik lagi kepada seorang psikiater. Tetapi aku sebagai Romo, sebagai pastor, hanya punya pengalaman kecil untuk menghilangkan luka batin, menyembuhkan luka batin sendiri. Luka batin itu ada dua macam. Pertama, yang disebabkan oleh kata-kata yang tajam atau oleh ulah yang merugikan dari orang lain bagi kita. Hatiku tersayat oleh kata-kata yang jahat, yang tajam itu. Dan terluka karena kerugian yang ditimbulkan oleh ulah seorang saudara itu. Ada kemungkinan lain, luka batin yang ditimbulkan oleh kekecewaan karena kesalahan sendiri. Mungkin dalam waktu lengah, dalam waktu kurang hati-hati, aku mengatakan sesuatu yang menyakitkan. Aku melakukan sesuatu yang merugikan tanpa sengaja dalam waktu lengah dan kurang hati-hati. Dalam hati aku bertanya, mengapa aku bisa sampai berkata demikian, berbuat demikian? Aku merasakan luka batin karena kesalahanku sendiri, kelemahanku sendiri. Maka cara penyembuhan juga ada dua. Mulai dari sembuh dari kekecewaan saya sendiri, dari kelengahan dan kesalahanku sendiri, kegagalanku sendiri. Lalu saya ingat nasihat yang berbunyi kira-kira demikian. Pertama, apapun yang sudah lampau, biarlah lampau. It's no use crying over spilled milk. Tak ada gunanya menangisi susu yang sudah tertumpah. Maka ya sudah, yang sudah lampau, ya sudah lampau. Tapi kedua, kalau ada orang lain yang kurugikan dan kusakitkan karena kelengahan saya, karena kegagalan saya bisa dengan rendah hati sekali-sekali minta maaf. Kelemahan, kealpaan, kelupaan itu biasa. Tapi bila itu membuat kita lebih rendah hati, itu mendekatkan kita pada Tuhan. Sekali lagi, menjadi rahmat, suatu blessing in disguise tadi itu. Sedang kalau aku menyakitkan hati orang lain,
atau kalau hatiku dilukai oleh orang lain, oleh kata-katanya yang tajam, oleh ulahnya yang merugikan, lalu ada nasihat kira-kira demikian. Nasihat itu ada dalam Injil Lukas bab 6 atau 7, saya lupa, saya tulis dalam buku itu. Lukas bab 6 ayat 27 sampai 28. Sangat singkat. Itu Yesus yang memberitahukan. Ada 3 langkah kecil. Yang pertama, kalau ada orang yang menyakitkan hati atau merugikanku, aku berbuat ini. Pertama, aku berbuat baik kepada orang itu. Berbuatlah baik kepadanya. Yang kedua, mohonlah rahmat bagi dia. Justru mohon rahmat. Mohon berkat bagi dia. Dan yang ketiga ialah berdoalah untuk dia. 3 langkah kecil yang mirip-mirip. Tetapi bila kita lakukan, aneh sekali. Luka batin kita sembuh. Luar biasa. Suatu cara yang ada mukjizatnya bagi saya. Sebagai manusia, saya kadang-kadang juga merasakan suatu luka hati, luka batin. Tetapi peringatan dari Tuhan Yesus dalam Lukas 6 ayat 27 sampai 28 itu seringkali saya pakai dan hampir selalu mujarab. Maka luka batin kita bisa kita sembuhkan sendiri tanpa pergi ke psikolog atau psikiater. Dengan cara yang saya sebutkan tadi. Amin. Saya kira itu saja yang pantas saya katakan dalam pertemuan virtual Sadana pada hari ini 12 Maret 2022. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Lucy Hartono yang menjadi moderator atau Master of Ceremony dalam pertemuan virtual kita kali ini. Silakan Ibu Lucy. Terima kasih Romo Alek. Terima kasih banyak untuk renungan yang barusan Romo sampaikan. Renungannya benar-benar menambah pemahaman iman kami. Bagi teman-teman, materi yang barusan diajarkan oleh Romo Alek sudah saya upload filenya di chat. Bagi yang ingin mendapatkannya silakan di-download. Dan nanti hasil pengajaran kita hari ini juga akan di-upload di YouTube dan akan dibagikan linknya di WAG Sadana. Romo, ada pertanyaan yang masuk, Romo? Boleh kita langsung masuk ke pertanyaan? Ya, silakan Ibu. Ya. Oke, bagi teman-teman yang ingin bertanya yang lainnya silakan tulis di chat. Sementara ini ada 2 pertanyaan yang sudah masuk, Romo. Pertanyaan pertama, Mo, apakah Tuhan yang Maha Rahim itu tidak menghukum orang berdosa, Mo? Iya, iya. Gini, dalam kitab Keluaran tadi dikatakan Allah itu panjang sabar dan besar belas kasihannya, mengampuni yang bersalah. Tetapi dia tak akan sekali-sekali melupakan orang yang berdosa yang tidak mohon belas kasihannya. Jadi Allah itu maha adil. Yang bersalah ya dihukum, yang berdosa ya dihukum. Kecuali kalau mohon belas kasihan dari kerahimannya, seperti yang dilakukan oleh Musa bagi umat Israel yang menyembah berhala anak lembu emas itu. Jadi Tuhan tetap adil. Yang bersalah ya dihukum.
Kalau kita bersalah dan ya kita misalnya mengucapkan kata-kata tajam kepada seorang sahabat, mohon ampun pada Tuhan, minta maaf pada teman, pada sahabat. Tetapi selanjutnya sahabat itu tidak terlalu mau bergaul dengan saya. Itulah hukuman yang kita terima dari kesalahan sendiri. Dari pihak Tuhan sudah lepas, sudah bebas, sudah hilang. Tapi mungkin dari pihak sahabat, dari pihak bekas teman, dia masih tetap saja hati-hati. Kalau ada saya, dia tidak mau banyak mendekat. Itulah hukuman. Dan itulah keadilan yang boleh kita terima dengan segala rendah hati. Saya kira begitu jawaban saya, Ibu. Baik, Mo, terima kasih. Kemudian, Mo, apakah ada dosa yang tidak dapat diampuni oleh Tuhan, Mo? Ya, ada saja dosa yang tidak bisa diampuni. Ialah tadi, kalau orang menutup jendela dan pintu rapat-rapat dengan horden hitam lagi, cahaya dari luar yang bersinar cerah tidak bisa masuk ke dalam hati. Apabila kita menutup hati, dosa kita tak mendapat pengampunan. Orang menyebut itu dosa kepada Roh Kudus. Artinya dosa menolak pengampunan. Karena kesombongan. Orang tidak mau minta maaf. Dan ada dalam kitab suci, aku lupa ayatnya, tapi dosa kepada Roh Kudus adalah dosa menolak pengampunan. Mau diampuni, tidak mau. Ada kesombongan hati yang seperti itu. Tetapi dosa apapun, seberat apapun, kalau orang mohon pengampunan, akan diampuni juga oleh kerahiman Allah. Maka dosa yang tak bisa diampuni tergantung pada diri kita sendiri. Oleh karenanya, membiasakan diri pada doa malam, ampunilah kesalahan kami pada hari ini. Kalau kita coba membuat penyelidikan batin, eksamen konsiensi, pemeriksaan hati nurani. Kalau ada kesalahan, minta maaf kepada Tuhan. Dan kalau itu merugikan atau menyakitkan sesama, kalau ada kesempatan hanya bilang sorry ya, maaf ya. Ada satu keluarga yang merayakan pesta emas perkawinan. Ketika ditanya apa rahasianya, dan ibu itu yang menjawab, kami berdua punya kebiasaan. Ialah terima kasih untuk apapun yang dikerjakan. Entah oleh suami, entah oleh istri. Entah membuat kopi di pagi hari. Terima kasih. Dan kalau ada kekeliruan, ada kelupaan, sorry ya, maaf ya. Mungkin lupa membuat kopi sebelum suami berangkat kerja. Mungkin lupa mencuci sapu tangan. Masih ada dalam saku saja. Sorry ya. Dan kami berdua punya kebiasaan kecil itu. Yang satu, thank you. Yang lain, sorry. Waktu saya mendengar
saya sangat terkesan. Mereka orang sederhana, tapi punya rahasia penyembuhan yang mujarab itu. Oke, itu saja yang saya bisa tambahkan. Baik, Romo. Romo, pertanyaan berikut. Bagaimana sikap kita kepada orang yang berbuat salah yang sama terus-menerus berulang-ulang? Memang dia meminta maaf, tapi kalau kesalahan yang sama terus diulang-ulang, apakah harus terus diampuni? Bukankah itu malah mendorong orang tersebut untuk tidak memperbaiki kesalahannya? Iya. Kalau itu yang terjadi, mungkin bisa diberitahu. Kamu setiap kali pinjam uang tidak mengembalikan. Pinjam lagi, tidak mengembalikan lagi. Pinjam lagi, ya. Lain kali kalau dia datang, aku perlu uang. Nah, sorry ya, aku punya, tapi aku tidak mau memberi sekarang karena kamu selalu lupa mengembalikan. Yang terakhir, kembalikan dulu. Hanya untuk latihan. Lalu, tapi aku sekarang nggak punya uang. Ya cari uang sendiri. Ternyata orang itu pinjam dari temannya yang lain, lalu dikembalikan. Oke. Sekarang kamu butuh uang berapa? Aku butuh uang seperti yang baru saya kembalikan itu. Oke, saya kembalikan kepadamu. Untuk apa itu? Untuk saya kembalikan kepada teman lain yang baru saja saya pinjam. Dia hanya berkata, sontoloyo kamu. Tetapi bisa dengan tertawa. Dan sejak itu, temannya jadi hati-hati. Maka tidak dimarahi, tidak dibentak, tidak dicaci maki, sumpah serapah, tidak. Tapi diberi cara. Kali ini saya tidak meminjami karena kamu selalu lupa meminjam, lupa mengembalikan. Dan teman itu ya dalam keterpaksaannya pergi ke teman lain, pinjam sekian untuk dikembalikan kepada peminjam yang pertama itu. Dan pemberi yang pertama itu. Maka kita memang boleh mencari cara untuk ya membantu dia supaya jangan selalu melakukan kesalahan yang sama. Perlu ada peringatan. Di dalam kitab suci Allah itu menerkam. Demikian dikatakan Allah itu menerkam, tapi setelah itu menyembuhkan. Maka menerkam dalam arti menangkap kesalahan, tapi setelah orangnya minta maaf ya, lalu disembuhkan. Allah itu memukul. Allah itu menghukum, tapi tidak menghukum yang mematikan. Maka mungkin kita bisa belajar dari kitab suci itu. Allah yang menerkam dan kemudian dia menyembuhkan. Itu dalam kitab Keluaran juga tertulis. Oke, saya tidak bisa menerangkan dengan cara lain. Ya. Baik, Romo. Romo, pertanyaan berikutnya. Apakah benar apabila kita kurang mengampuni, maka hidup saya jadi tidak tenang? Serta apa-apa yang saya buat menjadi tidak ada yang berhasil. Nah itu aku tidak tahu apakah berat itu. Tetapi kalau kita tidak bisa mengampuni, menyimpan dendam, selalu ingat. Jadi penyembuhan luka batin itu seringkali lewat memori. Memori selalu ingat orang itu pernah menyakitkan hati. Orang itu pernah merugikan. Maka dalam hal seperti itu,
aku merasa tak berdaya untuk menyembuhkan untuk bisa menyembuhkan luka batinku sendiri. Aku sendiri tidak berhasil. Aku sendiri tidak bisa menemukan cara bagi diriku sendiri. Tapi aku percaya Engkau yang bisa menolong aku. Saya sendiri percaya kalau aku bisa berdoa demikian, tahu-tahu aku lupa. Nah, sudah sekian tahun baru teringat lagi, oh iya, dulu orang itu pernah menyakitkan hati, tapi sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun saya lupa. Lupa itu suatu anugerah untuk penyembuhan. Maka kalau bisa tidak sengaja menyembuhkan luka batin, paling sedikit mohon kelupaan pada memori kita. Penyembuhan itu lewat memori, lewat perasaan, lewat emosi. Tapi memori itu seringkali perlu kita urus sendiri. Kalau tidak mampu, kita mohon rahmat, kekuatan dari Allah sendiri. Dan saya percaya apabila kita mohon, entah bagaimana Allah akan membantu kita. Iya. Baik, Mo. Oke, ya. Oke, Romo, barusan jawaban Romo memberikan nasihat cara-cara bagaimana untuk mengatasi luka batin. Ya. Tapi ada satu pertanyaan, Mo, yang kasusnya lebih berat lagi dibanding kalau orang pinjam uang atau yang lainnya. Jadi satu teman bilang ada seorang ibu diselingkuhi suaminya berkali-kali. Kalau diselingkuhi berkali-kali itu, Mo, maksudnya dan juga oleh suami, itu kan susah lupanya ya, Mo, karena orang dekat. Kalau seperti yang tadi Romo bilang kan, mungkin habis itu nggak ketemu lagi, jadi bisa lupa. Terus temannya bilang, kalau kamu murid Yesus, ya kamu harus belajar mengampuni, meskipun berat. Tapi kalau soal seperti ini, apakah Romo punya tambahan nasihat, Mo, buat orang tersebut? Bagaimana, Mo? Iya. Suatu pengalaman yang banyak dijumpai dalam masyarakat kita, juga dalam paroki kita. Ada suami yang berselingkuh dengan wanita lain, bukan istri. Atau ada istri yang berselingkuh dengan pria lain yang bukan suami. Memang untuk itu saya kira perlu ada ketegasan. Perlu ada ya mungkin semacam ancaman. Kalau tidak berhenti, kita tinggal sendiri-sendiri saja. Ada kebetulan ada yang saya jumpai seperti itu. Dan karena ada ancaman itu, pihak yang berselingkuh lalu sadar. Maaf aku, iya. Dan kalau bisa mulai sekarang aku lepaskan semua relasi dengan teman perselingkuhan itu. Entah dari handphone, entah dari pertemuan, aku tidak mau lagi. Kalau perlu, setiap kali ada kesempatan atau kemungkinan harus bertemu, saya akan mengajak engkau. Mungkin kata-kata yang cukup tajam itu kadang-kadang bisa membantu. Tetapi ada juga yang tak bisa membantu. Lalu keduanya pisah.
Dan gereja tidak mau menyalahkan. Tetapi kalau bisa membantu, sebagai pastor paroki, kalau bisa membantu. Kalau tidak bisa, ya sudah. Dalam gereja, orang yang berpisah itu disebut domba yang hilang. Paus Fransiskus mengatakan, jangan membiarkan domba yang hilang. Harus didekati, harus dirangkul, harus dicari cara untuk membaharui kehidupannya. Maka saya belajar dari kebijaksanaan Paus Fransiskus yang sebelumnya belum ada. Paus-paus sebelumnya, kalau ada orang cerai ya sudah lepas saja. Itu bukan anak gereja. Tapi Paus Fransiskus berkata, mereka itu domba yang hilang. Harus kita cari. Dan kita bantu dengan cara yang bisa membuat mereka damai kembali. Dan gereja memang memberikan kesempatan untuk membangun hidup kembali, mungkin terpisah dari pasangan yang lama. Ada itu. Dalam keuskupan kita ada, dalam keuskupan Semarang saya tahu ada, tapi tidak semua uskup juga dengan mudah atau dengan rela memberikan cara membuat hidup baru bagi pasangan yang sudah tak mungkin kumpul lagi karena kebiasaan perselingkuhan yang sudah menjadi fatal. Sampai ya yang diajak berselingkuh sudah punya anak sendiri dan sebagainya. Maka dalam gereja saat ini Paus Fransiskus memberi cara untuk membarui hidup pasangan-pasangan itu dengan cara yang tidak biasa. Tapi ada. Saya baru mengenal itu sekian tahun yang lampau. Dan saya percaya cara Sri Paulus mencari domba yang hilang itu sesuatu yang diberkati oleh Tuhan. Ya, oke, begitu. Baik, Romo. Romo, tapi ada satu pertanyaan yang menyambung dengan yang barusan. Mo, apakah bersalah jika istri mengurus anulasi, jika suami tidak bertobat dan tetap berselingkuh? Gini, mengurus anulasi itu berarti mohon, ya. Urusan itu permohonan. Maka permohonan itu sendiri tidak bersalah. Tetapi anulasi itu seringkali tidak diberikan. Karena anulasi itu sangat sulit diberikan. Tetapi kemudian tanpa anulasi, pasangan yang sudah terpisah itu bisa dibantu tanpa anulasi. Karena anulasi itu sangat butuh waktu, sangat banyak, dan urusannya tidak cukup sampai ke keuskupan. Maka mengurus anulasi itu boleh, tetapi mungkin lebih baik bertanya, bagaimana kehidupanku selanjutnya? Cara apa aku bisa menghayati iman Kristiani yang agak terluka ini? Mungkin dari pihak keuskupan akan mengusulkan bukan anulasi, tapi sesuatu cara yang lain
yang dianjurkan oleh Paus Fransiskus kita itu. Ya. Baik, Tapi Romo. banyak pastor itu sudah tahu, tapi belum banyak pastor yang melaksanakan, membantu domba yang hilang seperti itu. Karena urusannya memang tidak begitu sederhana. Tapi bisa. Baik, Romo. Makasih. Berikutnya ya, Mo. Ya. Romo, apakah Tuhan juga terus membuka hatinya dengan dosa yang jatuh bangun? Maksudnya bertobat, tapi jatuh dalam dosa yang sama lagi. Bagaimana, Mo? Ya, saya percaya dari pihak Tuhan itu jauh lebih bisa kita andalkan. Kita itu tukang berdosa. Tukang artinya memang punya kebiasaan berdosa. Dan ada dosa yang berulang kali. Nah, ada orang yang jiwanya pemalas. Ya tiap kali harus kerja malah tidur panjang. Tiap kali harus kerja cari nafkah malah main games. Tiap kali harus masak malah nonton sinetron, drama Korea. Misalnya ada itu. Ya, sudah diingatkan. Kamu jangan nonton drama Korea tiap kali. Lalu kami pulang, anak-anak pulang dari sekolah tidak ada makanan. Oh ya sebentar, aku beli saja. Boleh beli saja, tapi sebetulnya yang kami inginkan itu masakan dari mama itu. Nah, maka dosa yang berulang-ulang itu bisa, kalau dari pihak Tuhan saya kira dengan mudah. Nah, karena semua dosa manusia itu berulang-ulang dari jutaan tahun yang lalu sampai sekarang terus saja masih berulang, dan Tuhan selalu menyediakan pengampunannya. Pengampunan Tuhan itu seperti samudera yang luas. Sedang dosa-dosa kita itu muncul di sana-sini di tengah samudera. Tapi pengampunan Tuhan jauh lebih besar, jauh lebih luas daripada dosa-dosa kita. Apalagi putranya Yesus Kristus sampai sudi wafat demi pengampunan dosa kita. Jadi Tuhan macam ya sudah kalah set dengan putranya sendiri. Aku mau mati kok bagi mereka. Masa Bapak tidak mengampuni? Nah, lalu saya percaya pengampunan dari Tuhan itu jauh di atas pemahaman kita, jauh di atas perhitungan kita. Ya. Baik, Romo. Romo, pertanyaan berikutnya. Tadi Romo bilang dosa yang tidak dapat diampuni adalah menghujat Roh Kudus. Dia minta tolong diberikan contoh yang konkret, Mo, karena kurang mengerti. Kemudian, ya. Mo, yang kedua, bagaimana dengan orang yang bunuh diri, Mo? Apakah diampuni juga? Iya. Nah, itu salah satu contoh yang dalam gereja mendapat banyak kontroversi, artinya perdebatan. Apakah dosa orang ada dosa yang tak bisa diampuni? Sekali lagi, dosa yang menolak pengampunan. Kalau ada itu, kita mudah memahami. Menolak diampuni, aku nggak mau. Aku tidak mau merendahkan diri. Mohon ampun. Aku mau bertanggung jawab. Dalam kesombongan, dosanya itu tak dibuka terhadap pengampunan Allah. Jendela, pintu, semua tertutup rapat. Sampai cahaya matahari tak bisa bersinar ke dalamnya. Itu dosa yang disebut menghujat Roh Kudus. Artinya menolak
pengampunan dari Roh Allah. Yesus pernah bersabda, terimalah Roh Kudus, barang siapa mengampuni dosa orang, dosanya akan diampuni. Maka pengampunan itu sangat dekat dengan Roh Kudus. Oke, tapi lalu yang kedua tadi aku lupa pertanyaannya. Pertanyaannya Mo, bagaimana dengan orang yang bunuh diri? Bunuh diri, ya. Apakah diampuni Mo? Iya. Mungkin kita boleh bertanya, apakah orang itu yang gantung diri misalnya, sebelum nafas terakhir, dia kata, kasihanilah aku. Hanya sedetik mohon ampun, saya kira diampuni oleh Tuhan. Tetapi kalau dia putus asa, kita tidak tahu bagaimana bisa dapat pengampunan. Tetapi misalnya Yudas yang gantung diri, apakah dia pasti tidak diampuni oleh Tuhan? Kebetulan saya pernah punya teman yang ditahbiskan bersama. Sudah almarhum beliau. Tapi kami berdua pernah misa pagi, lalu saya bertanya, wujud untuk apa ya ini? Dia menjawab, mari kita mohon pengampunan untuk Yudas Iskariot. Ya, kita mohon pengampunan bagi dia. Lalu kami berdua betul-betul mohon pengampunan bagi Yudas Iskariot yang menyesali perbuatannya, meskipun tidak dikatakan dalam Injil bahwa dia mohon pengampunan. Tapi dia menyesali, maka dia gantung diri. Dan kami berdua waktu itu berkata, terserah Tuhan, tapi kami mohon pengampunan dari Allah Bapa yang Maha Rahim bagi Yudas yang dulu dipilih oleh Yesus menjadi rasulnya sendiri di antara 11 orang yang lain. Maka seperti Musa bisa mohon pengampunan bagi umat Israel yang menyembah berhala anak lembu emas, demikian pula kita bisa mohon pengampunan bagi siapapun yang bunuh diri. Di Jogja pernah ada lonceng, tengah malam berbunyi, teng, teng, 2 kali. Pagi hari, ketika Pak Koster mau membunyikan lonceng, dia melihat ada orang tergantung di tali lonceng itu. Mati. Dia seorang yang dulu mau jadi imam, tapi ditolak karena tidak memenuhi syarat. Lalu entah bagaimana dia gantung diri. Pada waktu itu beberapa romo, ada yang mengatakan tidak boleh misa untuk dia. Orang gantung diri itu tidak perlu kita doakan. Tetapi romo yang lain berkata, justru orang itu paling perlu membutuhkan bantuan doa-doa mohon pengampunan dari kita. Justru. Maka saya sendiri cenderung mengatakan yang kedua itu. Orang yang gantung diri justru membutuhkan bantuan pengampunan dari Tuhan, karena orang yang putus asa itu tidak menguasai pikiran dan kehendaknya sendiri. Orang yang patah arang, putus asa, maka justru dia perlu kita doakan. Dan di Jogja waktu itu akhirnya diputuskan kita misa untuk seluruh paroki pada hari ini, misa untuk mohon pengampunan
bagi anak muda itu. Dan yang datang untuk mohon pengampunan hampir seluruh gereja penuh. Maka kadang-kadang ada contoh-contoh yang bisa membuat kita berefleksi. Nah, ya khususnya bagi orang yang bunuh diri karena putus asa. Orang yang putus asa itu tak bisa menguasai perilakunya sendiri, keputusannya sendiri. Ya. Baik, Romo. Romo, apakah mendoakan orang lain itu harus menyebut nama, Mo? Oh tidak, tidak. Misalnya, saya tadi pagi kebetulan saya mendoakan orang-orang yang sakit. Saya sebutkan 1-2 yang saya kenal. Tapi lalu saya ingat kira-kira 5 minggu yang lalu saya memberi sakramen perminyakan kepada seorang ibu di PON. PON itu Pusat Otak Nasional yang dekat dengan kita. Nah, Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Saya sudah lupa namanya, tapi saya masih ingat ibu itu waktu saya kasih perminyakan orang sakit. Untuk memberi perminyakan, saya itu harus di antigen. Dan harus nunggu hasilnya sampai 1 jam. Setelah 1 jam, itu harus dibicarakan dengan beberapa dokter. Artinya, saya itu menunggu kira-kira 3 jam sebelum bisa mengoleskan minyak pengurapan orang sakit pada dahi ibu itu. Dan setelah itu, saya diberi hand sanitizer untuk tangan saya dan badan saya disemprot juga. Tetapi saya percaya aku berdoa untuk dia tanpa tahu namanya. Tapi kalau ingat suatu peristiwa, boleh lupa nama, tapi khusus untuk orang itu. Atau lalu aku berdoa untuk semua korban COVID-19 yang masih sakit pada bulan ini. Ya, oke, Ibu. Baik, Romo. Romo, pertanyaan terakhir. Ada teman yang menyimpulkan, jadi Mo, selama kita mau minta ampun kepada Tuhan, Tuhan akan selalu mengampuni ya, Mo, karena pengampunannya tak terbatas. Begitu, ya. Mak? Ya, selama kita masih bisa mohon ampun, Tuhan tak akan menolak. Tetapi kalau orang itu tidak sempat mohon ampun, nah itu ya pembunuh teroris yang sedang mau ngebom dengan bunuh diri juga, itu ya tidak sempat mohon ampun. Dan mungkin tidak ada orang yang memintakan pengampunan. Tetapi kita boleh sadar, orang itu, teroris itu mengira kalau aku mati dengan membunuh sebanyak mungkin orang agama itu, aku akan ketemu 70 bidadari. Ya, suatu cara aku akan selamat. Maka fahamnya itu yang membuat dia melakukan pembunuhan itu atau melakukan bunuh diri itu. Saya percaya Tuhan dalam dalam kemahaagungannya tahu membedakan mana orang yang membunuh karena suka membunuh atau membunuh dengan bunuh diri karena mau ketemu bidadari itu. Itu cara berpikir yang hanya Tuhan yang lebih bisa memahami dan menempatkan pada
posisinya. Oke, saya kira itu yang terakhir atau yang terakhir lagi ada. Saya kira ya. Sudah Romo, itu barusan adalah pertanyaan yang terakhir Romo. Ya. Ya, terima kasih banyak Romo untuk bimbingan hari ini dan kesabaran Romo untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kita. Iya. Sebelum kita akhiri, Mo, minta waktu sedikit untuk pengumuman dulu ya, Mo. Ya. Ya, teman-teman, bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan kasih untuk mendukung pengembangan sadana dan kelancaran kelas kita, Anda bisa menabur, ditransfer ke BCA dengan nomor rekening 730-028-5656 atas nama Heni Junaini atau Dewi. Terima kasih untuk taburan teman-teman semuanya, sungguh sangat membantu acara latihan sadana kita. Kemudian pertemuan kita yang berikutnya adalah tanggal 26 Maret 2022. Bagi yang membutuhkan informasi tambahan, Anda bisa menghubungi Yanti atau Neti. Terima kasih atas kehadiran teman-teman hari ini. Terima kasih atas bantuannya Ibu Lani, Ibu Helen, Yanti, Heni. Special thanks juga ke Romo Alek yang selalu setia membantu membimbing kita. Dan buat teman-teman nanti pengajaran ini rekamannya akan diupload ke YouTube dan linknya akan diberikan di grup WAG Sadana. Terima kasih banyak Romo dan semuanya. Romo masih ada yang mau ditambahkan? Iya, saya juga terima kasih untuk kesempatan ya bisa membagikan keyakinan iman kepada para Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih itu. Dan terima kasih pada semua yang bisa membantu kelancaran sadana ini. Saya kadang-kadang tidak hanya dibantu dalam kelancaran ini, tapi dibantu dengan makanan, minuman, dengan alat masak yang saya sendiri kurang tahu caranya, tetapi diberikan untuk membuat jus ya, dan sebagainya, dan yang alat-alat yang lain. Saya sebagai orang yang gaptek, gap teknik, saya berterima kasih saja, tapi saya tidak gagap makan. Kalau makan saya masih bisa makan, minum jus jeruk atau jus sirsak, saya masih bisa, tapi membuat sendiri sudah kurang tahu caranya. Untuk itu semua saya mohon terima kasih juga menyampaikan. Dan sekarang mari kita mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, hidup kami ada dalam penyelenggaraanmu. Dengan segala kebaikan dan kekurangan, dengan segala suka dan duka, semua kupersatukan dengan Yesus Kristus Putramu sendiri yang senantiasa mempersembahkan diri dalam Ekaristi bagi keselamatan kami semua. Kiranya Roh Kudus yang menjiwai Yesus juga menuntun dan menguatkan kami untuk memberi kesaksian kasih daripadamu untuk sesama kami. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selamanya. Semoga para Bapak Ibu, saudara-saudariku sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.